Shalom guys, selamat datang di SRM Force of Restoration. Mari kita, seberapa banyak yang ada hari ini, kita mau memulai, kita mau memuji dan memuliakan Allah kita. Mari kita siapkan hati kita ya. Oke, mari kita sebelum memulai pada hari ini kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan dan Raja Surga Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini Tuhan kami meletakkan hati kami Tuhan, meletakkan semua pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk Engkau Tuhan. Jangan kami Tuhan untuk selalu melakukan Tuhan apapun yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang sertai Tuhan, sertai dimanapun teman-teman kami berada Tuhan. Kau yang selalu taruh Tuhan hati untuk selalu menyenangkan Engkau Bapak. Ampuni Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau. Ampuni jika kami masih mengecewakan Engkau Tuhan. Kau tetap Allah Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati, terus bersyukur. Terima kasih, kami katakan betapa dahsyat, Engkau Tuhan, pencipta segala yang sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak berselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
sekali lagi buat Tuhan kita, amin. Kurang keras, amin. Oke. Bagaimana kita berdoa di atas kepala kita? Here we go. Terima kasih Tuhan. Kami katakan. Karena
mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa. Tapi pada saat yang sama, Engkau adalah Allah yang menjadi milik kami secara personal, secara pribadi. Engkau yang mengenali kami satu persatu, lebih daripada siapapun juga. Engkau mampu memakai firman Tuhan untuk mendarat di dalam hati kami, di dalam situasi kondisi kami yang berbeda-beda. Itu ajaibnya firman-Mu, itu ajaibnya Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami dan meletakkan firman Tuhan di dalam setiap hati kami. Tuhan, kami bersyukur, waktu boleh berganti, bulan boleh berganti, tetapi Tuhan, yang kami tahu rencana Tuhan tetap sama, agar setiap orang yang berdosa diselamatkan, agar setiap orang yang terhilang ditemukan, dan agar setiap orang yang hidup di dalam manusia lama diperbaharui dari sehari ke sehari, hidup di dalam ciptaan yang baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang mengantisipasi masa depan, bukan orang-orang yang hidup di masa lalu, tetapi kami orang yang memandang masa depan, karena masa depan sungguh ada. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan ditaburkan. Engkau pakai hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang siapapun di antara kami bisa memahaminya. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan untuk dapat menangkap kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani. Dan juga saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudara semuanya. Sekali lagi kita ada di bulan Desember dan welcome to SAF. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara. Ada di antara kita kebetulan ibu saya mengunjungi kami selama beberapa minggu ke depan, dan saya berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan ibu saya ya saudara-saudara. Jadi kalau saya 50 tahun, ibu saya 70 tahun. Jadi lalu kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Wow, pengantin baru sudah muncul. Iya. Welcome to SAM. Iya, Tuan dan Nyonya Timothy Putra Pringgondani. Wah, saya suka sekali waktu sambutan Timothy dalam reception ya. Dia mengatakan istri saya. Wah, itu saudara, saya setelah berapa sambutan itu saya biasanya cukup merekam begitu ya. Kadang-kadang mengatakan kami, tetapi sambutan kali ini yang saya dengar Timothy mengatakan istri saya. Benar-benar merasakan perbedaannya begitu ya. Puji Tuhan. Saya menunggu saudara yang lain untuk diberkati pernikahannya. Amin. Oke. Ya, saudara, di minggu ketiga ini masih di The True Spirit of Christmas. Saudara-saudara, saya mengajak kita karena Christmas, kelahiran Kristus itu memulai sebuah sejarah baru. Sejarah baru. Kalau kitab Efesus, Rasul Paulus mengatakan rahasia yang sudah lama itu disingkapkan. Jadi Kristus yang merupakan rahasia Allah itu disingkapkan, karena di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu kemudian Bapa berfirman bahwa keturunan wanita ini, perempuan ini akan menginjak kepala ular, gitu ya. Jadi siapa keturunan wanita ini? Itu menjadi sebuah misteri, dan kitab Efesus kemudian mengatakan misteri itu adalah Kristus, Yesus yang turun menjadi manusia, tinggal di antara kita dan
menjadi manusia bersama dengan kita sampai pada akhirnya dia kemudian menjadi penebus yang sempurna karena dia telah menjadi manusia tetapi tidak berdosa. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu saya mengajak saudara untuk merenungkan satu renungan yang saya beri judul Begin the End in Mind. Memulai akhir di dalam pikiran kita, atau memikirkan akhir, simpelnya begitu, berpikir akhir, begitu ya, berpikir akhir. Jadi kalau kita memulai sesuatu, kita memikirkan akhirnya. Nah, saudara-saudara, begin the end in mind adalah salah satu kebiasaan yang kemudian di tahun 90-an itu merupakan sebenarnya hasil dari penelitian dari seorang yang bernama Stephen Covey. Dan dia kemudian merumuskan ada 7 kebiasaan orang-orang sukses yang efektif, gitu, 7 kebiasaan. Dan kebiasaan yang kedua dia menyebutkan begin the end in mind, yaitu memulai sesuatu itu dari akhirnya seperti apa. Ya, adalah satu kebiasaan yang membawa orang kepada kesuksesan, yaitu memikirkan dengan serius goal atau sasaran dan kemudian mengerahkan segala sumber dana, daya, kemudian kekuatan, data apapun juga untuk mencapainya. Jadi setiap hari itu kemudian ditanyakan seberapa dekat dengan tujuan yang saya mau capai. Nah, itu orang-orang yang sukses, saudara-saudara. Dan harus diakui bahwa kehidupan kita itu seperti jam yang begitu dimulai, dia akan terus berputar. Jam kehidupan kita itu terus berputar, tetapi satu kali seperti jam-jam yang lain tiba-tiba mati, saudara-saudara. Atau menjelang mati, kalau saudara lihat jam yang mau mati itu, baterainya mau habis, kadang-kadang maju satu langkah, mundur sedikit ya, saudara-saudara, tek, 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 begitu ya. Nah, kalau saudara-saudara kita sudah mulai mendekati game point, ya modelnya begitu itu, saudara-saudara. Dan jam kehidupan kita itu kemudian berputar, saudara-saudara. Kebiasaan. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kebiasaan, kita kehidupan kita ini sebenarnya disusun dari kebiasaan-kebiasaan. Kalau saudara-saudara sampai kita tidak pernah memikirkan lagi karena itu kebiasaan. Ya, misalnya kalau mandi atau kalau pakai baju, kalau pakai sepatu, kira-kira saudara biasa mulai dari sepatu kiri atau sepatu kanan. Saudara-saudara nggak memikirkan lagi. Ya. Saudara-saudara langsung, saking kebiasaan. Pernahkah saudara, saya beberapa kali mengalaminya karena saya sering biasa kemudian minggu begitu ya ke gereja dari rumah saya, lalu kemudian di konsulat itu langsung belok kiri langsung ke arah UNESA. Jadi minggu itu saya mau pelayanan, sebenarnya mau pelayanan ke tempat lain ya saudara-saudara, lebih pagi daripada di SAF begini. Lalu saya tanpa sadar itu autopilot saya itu begitu belok, begitu konsulat langsung saya ke kiri. Padahal harusnya saya lewat lontar ini karena saya akan menuju ke arah Darmo sana, saudara. Jadi begitu saya belok ke arah di depan konsulat, tiba-tiba sadar, kadang-kadang itulah kebiasaan. Kita dibentuk oleh kebiasaan, entah kebiasaan itu kita pikirkan atau kita tidak pikirkan, tetapi semua kebiasaan akan membawa kita kepada satu ending, kepada satu titik, saudara-saudara. Dan jam kehidupan kita juga itu, next slide, itu saudara-saudara ada awal dan ada akhirnya. Jam kehidupan kita itu diputar sekali. Dulu waktu saya masih remaja, saya sangat terkesan dengan satu lagu sebuah vokal grup namanya Jericho Vocal Group. Dan dulu saya punya vokal grup bersama dengan teman-teman, begitu. Nama vokal grupnya Asal Rela, gitu ya saudara-saudara. Jadi, tapi supaya kelihatan agak bahasa Ibrani begitu ya, pakai Z gitu, Asal Rela. Tapi sebenarnya asal rela. Kalau nggak rela ya nggak mau ya saudara ya. Jadi dan satu lagu yang kami dulu pelajari judulnya Jam Kehidupan.
Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat. Gitu ya. Kan datang waktunya, bila waktunya. Lalu kemudian referennya, milikilah. Gitu ya, saya selanjutnya lupa ya. Tetapi saudara, yang terkenal adalah jam kehidupan. Dan itu saya nyanyikan kira-kira umur mungkin sekitar umur 16 tahun, 17 tahun saudara. Ya. Saya menyanyikan lagu itu, kami dari satu gereja ke gereja lain bersama vokal grup kami menyanyikan lagu itu saudara. Dan sekarang ketika usia saya 50 tahun, saya semakin menyadari bahwa memang jam kehidupan itu akan berhenti tanpa pernah kita tahu saudara. Jadi ada awal. Pertanyaannya saudara, awal dari jam kehidupan kita masing-masing itu kapan? Kita pada waktu dilahirkan, itu awal. Kalau di muka bumi ini awalnya di situ. Tapi kalau membaca Mazmur 139, awalnya ada dikatakan bahwa di kandungan ibumu aku telah menenun engkau. Allah awalnya adalah Allah yang menenun kita, Allah yang mendesain kita. Nah, saudara, ada akhirnya. Ada akhirnya. Kapan akhir dari kehidupan atau jam kehidupan kita? Kapan itu akhirnya? Akhirnya adalah kematian. Kematian. Nah saudara, pertanyaannya ketika kita berpikir akhir, apakah yang dimaksud akhir ini? Karena ternyata banyak orang yang tidak berpikir akhir adalah kematian. Ketika berpikir akhir adalah menyelesaikan pendidikan, menjadi sukses, menikah. Ada yang berpikir, nanti ya kalau saya menikah pasti saya lebih bahagia. Coba tanya yang baru menikah. Wah, saya menyesal gitu. Wow, kenapa menyesal? Kenapa nggak dari dulu saya menikah? Wah, gitu ya saudara. Jawabannya begitu saudara. Oke, masih 1 minggu. Coba kalau sudah 1 tahun gitu ya. Anniversary-nya udah lupa, wedding anniversary-nya. Ya, tahu nggak ini hari apa? Ini hari Sabtu. Saudara. Nah, saudara, kita berpikir ending atau akhir itu ketika kita mencapai titik tertentu, menikah, kita kemudian mungkin pendapatan per bulan kita sekian juta begitu, atau kita menyelesaikan studi. Kadang-kadang kita berpikir akhir atau membesarkan anak-anak. Saya dan Ibu Lili membesarkan anak-anak kami waktu mereka selesai dan mereka bisa bekerja, menemukan pekerjaan. Rasanya beban itu terlepas, sudah nggak mikirin lagi buka rekening untuk kemudian transfer uang sekolah, saudara. Ya. Dan tetapi ketika berapa bulan mulai muncul kebutuhan yang baru, saudara. Ya. Muncul kebutuhan yang baru. Kenapa? Ya, mulai terpikir. Nanti mereka kalau menikah bagaimana ya, begitu ya. Walaupun saya waktu menikah itu, ya saya menikah sendiri, maksudnya saya persiapkan begitu. Tetapi saudara, selalu ada. Tetapi saya membayangkan paling tidak ada 3 akhir yang biasa orang pikirkan. Yang pertama, yaitu masa tua sebelum kematian. Kalau Stephen Covey mengatakan begini, coba bayangkan ini tipikal orang Amerika masa tuanya, duduk di rocking chair, kursi goyang, dan kemudian menceritakan kepada anak cucu gitu. Kira-kira itu akhir masa tuanya. Tetapi faktanya, syukur-syukur ada anak cucunya di sekitar di situ ya saudara. Kebanyakan orang tua di Amerika, mereka anak-anaknya
jauh begitu saudara. Tetapi yang mau dibayangkan kira-kira apa yang kau ceritakan kepada anak cucumu begitu. Masa tua sebelum kematian, kira-kira mungkin bahasa yang lain, apabila waktu boleh diputar kembali, apa yang kau akan lakukan secara berbeda, mungkin begitu saudara. Tetapi saudara, ada yang juga berpikir akhir dari segala sesuatu adalah kematian. Kira-kira pada waktu kematian itu di rumah duka, lalu sekali lagi ini karena budaya Amerika, ketika orang meninggal, lalu biasanya ada orang-orang yang menyampaikan kesan gitu ya, maju lalu menceritakan pengalamannya bersama dengan yang meninggal ini. Kira-kira gitu, apa yang diceritakan oleh orang yang hadir tentang kita gitu. Kalau kita meninggal dunia, begitu, adakah yang maju yang kemudian menyampaikan tentang ya Pak Agus ini gitu-gitu ya saudara. Tentu semua karena ya sopan begitu ya, ingin pasti menceritakan yang baik-baik. Tetapi saudara, apakah itu akhir? Apakah sesudah kematian justru itulah yang merupakan akhir dari segala sesuatu? Karena sesudah kematian di sana ada dua, surga atau neraka. Justru itulah yang terakhir. Kekurangan mindset berpikir akhir akan menyebabkan kita menjadi seorang yang berperilaku moral baik, tapi tanpa pernah memikirkan tentang kematian dan penghakiman. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang baik, tetapi dia tidak terlalu percaya sesudah kematian ini apa yang terjadi? Ketidakpercayaan dia atau tidak percayaan kita itu tidak mengubah fakta. Mengubah fakta bahwa ada sesuatu di balik kematian. Nah saudara, yang berikutnya, Amsal pasal 11 ayat 4 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 11 ayat 4. 2, 3. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, dalam terjemahan yang lain, on the day atau when God's angry, ketika Allah marah, wealth profit atau manfaat, keuntungan dari kekayaan itu tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan, deliver dari maut, orang dari maut. Saudara-saudara, waktu saya renung-renungkan, saudara-saudara, ini mencoba mengkontraskan antara wealth profit atau kekayaan, atau di sini harta. Harta itu, saudara, saya tidak meremehkan harta, karena harta itu punya kekuatan. Ya, harta punya kekuatan luar biasa. Ada negara yang bisa dibeli oleh orang yang ada di situ, konglomerat. Dan saudara, harta itu punya power. Itu power luar biasa. Saudara dan saya kalau pergi saudara, berapa waktu yang lalu saya iseng dengan Excel begitu ya, waktu saya kunjungi Excel, saya iseng gitu. Ayo, lihat rumah di Tangerang begitu ya saudara, supaya memberikan gambaran kepada my young boy ini ya saudara, tantangan hidup begitu ya. Kalau kamu mau tinggal di Tangerang, kamu mesti pikir rumah di Tangerang itu seperti apa, begitu ya saudara. Jadi saya selesai pelayanan diajak tur sama pendeta gembala di mana saya melayani di situ. Kemudian Seninnya bersama dengan Excel kami jalan lagi bersama dengan agen properti untuk lihat-lihat saudara, untuk bisa punya overview kira-kira seperti apa. Dan ketika kami melihat saudara, wow saudara, rumah ukuran 60 meter persegi, 2 lantai. Waktu kami masuk begitu ya saudara, waktu kami masuk begitu, berapa langkah sudah sampai di dapur. Terus naik lagi, saya bilang, gimana Sal, kamu kalau, karena masih muda begitu ya, berpikir hitung-hitungan gajinya berapa gitu. Gimana Sal, kamu kalau punya rumah seperti ini? Aduh Pak, aku nggak menemukan tempat untuk aku kerja di mana ya Pak. Oke, berarti rumah lebih besar lagi ya. Oh ya. Tapi waktu saudara, kok cek harganya, berapa harganya saudara? Wow,
60 meter persegi, 2 lantai. Dan saya mengatakan zaman dulu ini mungkin bangunannya lebih bagus. Tapi dulu itu kalau di Malang, era-era tahun 90-an, 2000-an, rumah seperti itu disebut RSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana, karena ukurannya kecil. Ini gak sederhana memang bangunannya, tapi kadang-kadang diplesetkan menjadi RSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Karena sempitnya, saudara. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Karena ada ketemu. Saya bilang, ini mungkin kalau ada pertengkaran suami istri cepat selesai. Kenapa? Karena langsung bisa kelihatan. Kalau di rumahnya David ini kalau ada ketegangan susah diselesaikan. Persembunyiannya jauh ya, saudara. Paling ketemunya di dapur gitu, saudara. Tapi kalau sudah mogok makan, berhenti sudah. Tapi saudara, itulah kenyataannya. Dan saya bilang, Sel, ada kata papa punya uang ya, Sel. Wow, ini kita nggak lihat mulai dari yang 60 meter persegi. How powerful! Betapa luar biasanya. Dan saya rasa, kalau saya punya kekuatan. Jadi tidak dipungkiri bahwa harta itu punya kekuatan, saudara. Dan itu nyata. Saya tidak mau naif dengan mengatakan jangan mengejar harta. Buktinya itu punya kekuatan. Itu sebabnya Amsal mengatakan begini, saudara. Pada waktu kemurkaan harta tidak berguna. Artinya sebelum kemurkaan harta itu berguna. Sebelum kemurkaan harta itu berguna, saudara. Dan kemudian lalu dihubungkan dengan kebenaran. Harta versus kebenaran. Dan kebenaran melepaskan orang. Nah, ini membawa kepada kira-kira bagaimana. Karena pada waktu kemurkaan, pada waktu penghakiman, ternyata ada perkara-perkara yang selama kita hidup itu powerful, selama kita hidup itu kita admire, kita benar-benar menghormati, kita angkat topi untuk hal-hal itu. Itu bisa saja gelar berderet-deret, itu bisa saja kecerdasan yang luar biasa, itu bisa saja segala sesuatu yang membuat orang menjadi takjub, orang kemudian berpikir 2-3 kali sebelum mengancam kita, melakukan segala sesuatu terhadap kita. Tetapi pada waktu kemurkaan, pada waktu penghakiman, that tidak berguna, powerless. Semua yang powerful menjadi powerless, tidak berdaya. Dan apa yang paling berdaya pada waktu kemurkaan itu terjadi? Kebenaran, saudara. Kebenaran. Di dalam terjemahan yang lain, living in obedience. Hidup di dalam ketaatan. Dan ini membawa kepada satu teks lagi di dalam Matius pasal 12 ayat 33. Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan buat kita semua. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Ini saudara-saudara, coba perhatikan cara berpikir Yesus itu disampaikan di dalam perumpamaan tentang pohon. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yesus bicara tentang pohon dulu. Kalau pohon tidak baik, buahnya tidak baik. Kalau pohon tidak baik, buahnya juga tidak baik. Karena buahnya, dari buahnya pohon dikenal. Kalau kita ingin tahu bagaimana pohon itu baik, lihat buahnya. Jangan lihat pohonnya, lihat hasilnya, begitu. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia atau empty words, kata-kata yang kosong yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara, apa sih maksudnya ucapan yang sia-sia?
Ucapan yang sia-sia itu apa begitu saudara? Kalau saudara lihat konteksnya, ucapan yang sia-sia itu adalah ucapan di dalam bahasa aslinya itu, kemudian saya coba cari artinya, yaitu ucapan yang muncul atau keluar dari mulut tetapi tidak sesuai dengan hatinya dan tidak sesuai dengan kehidupannya. Itu ucapan yang sia-sia. Jadi ucapan yang keluar dari mulut tidak sesuai dengan hatinya dan tidak sesuai dengan hidupnya. Jadi saudara, ucapan yang sia-sia itu akan menjadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan yang tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan hidup kita. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saudara, begini. Kalau kita berharap, ayat sebelumnya mengatakan begini, itu orang-orang Farisi, mereka berkata-kata baik, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kedengkian. Maka inilah ucapan sia-sia. Ucapan itu seperti buahnya. Nah, walaupun orang itu mengatakan perkara-perkara yang baik, hal yang baik, tapi kalau hatinya, pohonnya itu tidak baik, maka tetap sekalipun yang keluar itu baik, tetap sebenarnya itu tidak baik dan itu dipertanggungjawabkan. Untuk itulah kita dihakimi. Jadi saudara, kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kita, You are my Lord, Engkau adalah kurios saya, Engkau adalah majikan saya, itu perkataan kita, maka hidup kita itu harus mau dikendalikan oleh Tuhan kita. Oleh Tuhan kita. Kemarin saya melayani di Surabaya Timur, Natal Youth begitu ini saudara, dan saya berangkat jam 3 sore, ibadah jam 5, karena saya antisipasi macet begitu ya saudara, antisipasi macet, dan memang benar macet begitu. Keluar dari Citraland saya lewat Unesa, di sini macet, HR Muhammad macet, Majen Sukono macet, waduh di mana-mana macet, sampai Kertajaya juga macet saudara. Dan saudara, saat waktu di Kertajaya ini ada mobil di depan saya yang saya mau mendahului dia agak sulit karena padat begitu, tetapi dia nggak cepat gitu. Pernahkah saudara berada di mobil yang menggeregetkan begitu, menggeregetkan gitu ya saudara, kayak dia main HP gitu ya saudara. Di lampu merah itu sudah hijau, dia nggak jalan, padahal kita mau terburu-buru saudara, takut terlambat. Jadi saudara, nah saya dari rumah itu sudah putar lagu-lagu rohani ya saudara ya, dan saya merasa sudah siap melayani, hadirat Tuhan ada, saya siap, wow, semangat sekali. Tapi di perjalanan saudara, saya dirampok ya, maksudnya dirampok sukacita saya gara-gara mobil ini. Dan begitu saya mendahului, saya tidak memperhatikan di sebelah kanan saya ada motor, karena memang dekat dengan dengan pinggir jalan itu ada motor juga nekat mendahului, dan dia klakson saya, dek gitu ya saudara. Memang kadang-kadang ya saudara, kalau dulu-dulu itu ya, motor itu mau ngalah. Kalau sekarang ini saudara, motor itu juga nekat. Nekat, karena mungkin netizen masuk sosmed begitu ya. Jadi itu dia nggak mau kalah dengan saya, dan saya gregetan juga gitu saudara. Dan saudara, waktu saya sudah ngalah, kemudian mendahulukan sepeda motor itu saudara, saya kemudian merasa bahwa karena saya mulai mau mengata-ngatai, saya bilang, saya ini mau pelayanan, saya mau khotbah. Dan saya sudah renungkan berapa hari yang lalu, jangan-jangan saya mengeluarkan kata sia-sia karena saya tidak cocok. Kenapa kamu merasa kamu ya klakson dia oke. Dan memang saudara, saya nggak bisa punya kontrol dengan mobil yang ada di depan saya. Tetapi saudara, ini mengingatkan saya bahwa di dalam banyak hal kita itu begitu mudah hilang
Conscience kita akhirnya pada waktu saya ingat, saya mau khotbah. Kalau maksudnya saya bukan hanya menyampaikan firman Tuhan pada waktu di mimbar, harusnya dalam perjalanan saya sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika saya berpikir akhir, siapa tahu kalau mobil yang ada di depan saya ini ternyata adalah jemaat yang mendengarkan khotbah saya. Waktu saya ingat begitu, saudara, saya langsung sadar, iya, sabar aja. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita mempertanggungjawabkan diri kita. Dan next slide berikutnya, ada seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, we are not bodies, kita bukanlah tubuh that happen to have a soul, yang punya jiwa, tetapi kita adalah jiwa yang punya tubuh. Maksudnya apa? Kita ini, saudara, tubuh kita ini, pada waktu tubuh diciptakan tanpa jiwa itu belum bisa disebut manusia. Pada waktu di Taman Eden, Kejadian pasal 2, sudah diciptakan tubuhnya, tapi belum dihembuskan jiwanya, maka tidak hidup. Berarti yang membuat manusia itu hidup adalah jiwanya. Nah, kalau begitu, saudara, apa yang kita lakukan dengan jiwa kita? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Saudara, next. Ada 3 pertanyaan pertanggungan jawab. Yang pertama, apa yang Anda lakukan dengan hidup yang telah diberikan oleh Allah? Apa yang saya melihat ini sebagai aset. Saudara semua punya aset. Kita semua punya aset. Aset ini bisa lebih kalau didaftarkan, tapi paling tidak ada 3 ini. Yaitu apa yang Anda lakukan dengan hidup yang telah diberikan oleh Allah. Hidup yang telah diberikan oleh Allah. Kemarin pada waktu saya melayani, ada mahasiswa-mahasiswa dari UNESA yang mereka mengambil kuliah di, mereka tunanetra, saudara. Ya, ada jurusan itu ya, jurusan semacam SLB begitu atau apa ya, begitu. Dan mereka tunanetra. Jadi 3 orang, 2 gadis dan 1 pria. Yang pria ini tinggi, nampaknya sebenarnya kalau saya boleh melihat kayaknya dia terkena ada satu namanya gigantis. Gigantis itu ada sesuatu di otak di sini yang menyebabkan hormon pertumbuhan itu tidak terkendali. Karena dia sangat tinggi sekali, saudara, tinggi sekali. Dan kelihatan dari sendi-sendinya itu dan mukanya begitu saya lihat. Tetapi ya dia tunanetra. Dan yang menarik, saudara, bagaimana dia ini ke gereja. Pertama kali ke gereja, mau ke gereja, bukan di timur, di barat di sini. Mau ke gereja, yang cowok ini datang dengan celana pendek. Dia menceritakan bahwa dulunya dia tidak buta. Ya, dulunya dia bisa melihat. Dia tinggal di sebuah kampung di Sumatera Utara. Dulunya bisa melihat, tapi usia kira-kira 6 atau 7 tahun kemudian kehilangan penglihatannya. Dan dia marah kepada Tuhan. Kenapa di kampung ini hanya dia yang mengalami itu? Biasanya kalau kita mengalami sesuatu, kita merasa hanya kita yang mengalaminya, saudara. Dan dia marah kepada Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan sehingga kemudian dia bisa sekolah di SLB. Dan pada akhirnya dia kemudian sekolah di UNESA ini ya. Dia kuliah di UNESA. Dan waktu mendengar kesaksiannya, saudara, dia mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa kuliah, bahkan saya bisa mengerjakan tugas-tugas dengan handphone, dengan laptop, lalu sambil bergurau. Saudara nggak tahu kan gimana orang tunanetra bisa mengerjakan itu semua? Dan kebetulan di Sati, di tempat saya melayani, juga ada mahasiswa yang tunanetra. Saudara, bagaimana mereka mengerjakan papernya? Ketika mereka membaca buku itu
ada satu aplikasi seperti menjadi PDF dan kemudian diputar, dan cara mereka membaca itu mendengarkan, diputar PDF-nya, dan itu speednya itu cepat sekali, dan dia bisa tahu. Ada pustakawati kami waktu ini ada bagian yang nggak bisa kebaca Bu Astuti gitu, lalu namanya Bu Astuti, coba tak dengarkan. Waktu didengarkan bunyinya cuma gitu, saudara. Lalu Ibu Astuti ini, kamu bisa tahu ini semua? Ya, karena kalau enggak, gimana saya bisa membaca buku dengan secepat, maksudnya sama seperti orang normal. Wow, luar biasa, saudara. Maksud saya begini, apapun kondisi kehidupan kita, itu layak untuk dipertanggungjawabkan. Layak untuk dipertanggungjawabkan. Dan teman saya atau teman kami yang tadi malam tunanetra ini pertama kali datang ke gereja celana pendek. Kenapa? Waktu ditanya kenapa datang dengan celana pendek, maksudnya tanyanya secara tidak langsung, wah kenapa ini ya gitu. Ternyata kenapa saudara? Karena pada waktu pergi ke gereja jatuh di selokan karena buta, karena tunanetra, sehingga celananya basah. Untung masih bawa celana pendek, pakai celana pendek, saudara. Saudara, mau ke gereja aja mesti jatuh ke selokan, saudara, dan pakai celana pendek. Saudara, kita masing-masing punya kehidupan. Itu aset kita. Yang kedua, aset kita adalah apa yang Anda telah lakukan dengan Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita diselamatkan. Dan saudara, setelah kita diselamatkan, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, bagaimana saudara dan saya bisa percaya kepada Yesus yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetapi kita bisa percaya itu anugerah Tuhan. Kita nggak pernah melihatnya, kita nggak pernah bersentuhan, kita nggak pernah bertatap muka, tetapi kita percaya kepada Dia. Itu adalah anugerah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Apa yang telah kita lakukan dengan Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Artinya apa yang kita lakukan ketika kita punya sesuatu yang mahal, yang istimewa, yang yang bisa dibagikan, saudara. Dan yang ketiga, apakah Anda mengelola? Apakah yang Anda lakukan dengan Kristus anak Allah? Yang sebenarnya tadi yang kedua adalah aset waktu, ya saudara. Karena waktu itu, saudara, kaya, miskin, pegawai negeri, swasta, bisnismen, siapapun, kita semua punya waktu yang sama, 24 jam. Itu aset kita. Itu aset kita. Apa yang kita lakukan dengan waktu kita? Dan yang terakhir tadi, apa yang kita lakukan dengan Kristus anak Allah yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita. Nah, saudara, next. Berikutnya, itu saya menitipkan 3 hal ini yang perlu kita renungkan. 3 cara untuk membantu kita menjalani hidup dengan the end in mind, dengan akhir di dalam pikiran kita. Yang pertama, kenali betapa singkatnya hidup ini. Saudara-saudara, Yakobus pasal 4 ayat 14b. Tolong slide-nya. Nah, itu dia. Mengatakan begini. Yang 14b itu yang hidupmu itu. Nah, tetap di situ ya. Hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau baca semuanya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat sebelumnya 13 mengatakan begini. Kamu mengatakan, besok saya mau keluar kota, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Membuat semuanya seolah-olah 100% pasti. Dan bahkan kita bisa mengatakan dengan pasti, umur 35 tahun, umur sekian saya mau begini, mau begini. Tetapi ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Artinya begini, saudara-saudara, kadang-kadang kita ini being deceived, kita ini kadang-kadang ditipu oleh planning kita sendiri, dan seolah-olah karena rencana kita bisa hidup 10 tahun yang akan datang.
Padahal besok apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu sebenarnya. Kita bisa memperkirakannya, tetapi kalau disebut saya tahu apa yang akan terjadi besok, tidak tahu. Jadi saudara, kesanggupan kita membuat rencana itu seolah-olah membawa kita ke masa depan, tetapi sesungguhnya sebenarnya menurut Yakobus kita tidak pernah benar-benar tahu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup itu singkat. Jangan hanya dipenuhi dengan kesibukan yang ternyata killing time, yang hanya menghabiskan waktu, seolah-olah kita akan selalu punya waktu, tetapi tidak ada makna apa-apa. Termasuk ini dalam kategori kata-kata yang sia-sia, yaitu sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan dengan benar. Apa yang kita isi dengan hidup kita, dengan waktu kita, dengan menyadari bahwa hidup kita itu singkat. Ini menolong kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jadi berpikir akhir itu akan kelihatan ketika kita bahwa menyadari waktu kita itu singkat, hidup kita itu singkat. Saudara-saudara, yang lalu kita merasa baru saja mau mulai 2022. Sekarang sudah bulan Desember. Kemarin kayaknya baru ulang tahun. Sekarang ulang tahun lagi, saudara. Dan saudara, mungkin yang memberi kado kita lama-lama bosen juga gitu ya, saudara. Ulang tahun. Kayaknya udah, kamu perlu apa lagi gitu ya, saudara. Saudara, saya juga merasa bahwa kelihatannya dulu waktu saya masih muda itu saya melihat rentang hidup saya kayaknya masih panjang gitu ya. Tapi ketika menginjak 50 tahun ini, saya merasa banyak hal yang belum saya kerjakan. Dan I wish, semacam saya berharap begitu saudara. Tetapi kekuatan saya tidak seperti dulu lagi gitu. Dan saudara, waktu itu singkat. Waktu itu berjalan dengan cepat. Kalau singkat, sama seperti kalau saudara merasa waktu singkat, maka setiap waktu itu kita perhitungkan. Saya ingat dulu pada waktu LDR begitu ya, pacaran jarak jauh. Ibu Lili pulang ke Ambon, belum ada internet. Menghubungi yang paling cepat itu lewat telepon. Pagi-pagi bangun pagi, waktu itu masih adanya warung telekomunikasi, wartel ya, namanya saudara. Kalau tulis surat 1 minggu nyampainya. Jadi itu berat sekali ya. Curhat gitu ya, yang gitu, hati saya begini, nyampainya 1 minggu kemudian. Hati saya sudah lega ya, sudah beda ya. Yang hari ini saya sakit perut, 1 minggu kemudian saya sudah nggak rasa apa-apa. Sudah waktu terima kembali surat 1 minggu berikutnya, jadi 2 minggu menerima balasan. Saudara, menurut saya itu hubungan pacaran dulu itu lebih perlu kekuatan iman luar biasa, saudara. Karena saudara terima jawaban itu nggak relevan sama sekali, nggak up to date, saudara. Maka satu-satunya ya telepon begitu. Nah, saya telepon untuk cari yang murah, bangun pagi, diskon sebelum jam 6 pagi. Tetapi karena uang yang saya punya itu masih mahasiswa terbatas, jadi kalau telepon perkiraan saya itu paling maksimal 30 menit. Lebih dari 30 menit saya nggak ada uang lagi gitu. Jadi 30 menit itu saya bicara dengan apa ya, berisi begitu, semua daging. Nggak ada kata-kata yang gimana. Tapi satu kali ada konflik. Ada konflik, saudara. Telepon sudah 30 menit, lalu ada konflik begitu ya. Ada konflik, saya sampaikan sesuatu dan saya ada sedikit kemarahan, dan waktu saya sampaikan, tahu-tahu gitu ya, kurang 1 menit. Belum mendengar jawaban, belum terselesaikan, waktu sudah habis, jam 6 pagi sudah selesai. Dan saudara, saya menyesal sekali karena nggak bisa melanjutkan, saudara. Nah, saudara, waktu kita itu terbatas. Ingat,
apa yang kita lakukan di dalam waktu yang terbatas ini. Yang kedua, carilah hikmat, bukan hanya pengetahuan. Carilah hikmat, bukan hanya pengetahuan. Maksudnya begini, saudara-saudara. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini. Baca bersama-sama, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jangan hanya mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan informasi, mengumpulkan pengalaman, tapi nggak lebih bijak. Jatuh di lubang yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Saudara-saudara, carilah hikmat supaya kita makin bertumbuh, makin menjadi dewasa. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terus-menerus. Hikmat itu kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan, bahwa kita akan satu kali mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Pernikahan kita, hubungan kita, keluarga kita, semua kita pertanggungjawabkan. Kiranya kita menjadi lebih berhikmat, lebih bijaksana, saudara-saudara. Dan yang terakhir, kelola modal, atau kelola dan lipat gandakan modal yang Tuhan telah percayakan kepadamu. Saudara-saudara, di dalam Matius 25 ada perumpamaan tentang talenta. Talenta itu adalah modal. Dalam kisah ini adalah modal. Dan dikatakan bahwa modal itu diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5 talenta. Saudara, Tuhan memberikan kita modal. Kalau saudara lahir di sebuah keluarga yang cukup mampu, Tuhan taruh saudara di dalam sebuah modal seperti itu. Karena saudara tidak pernah bisa memilih. Waktu mau dilahirkan, apakah malaikat Tuhan tanya kepada saudara, mau lahir di mana? Mungkin kalau saudara dan saya ditanya, Gus, kamu 9 bulan 10 hari lagi mau lahir loh. Kamu kira-kira mau dikandung oleh ibu siapa gitu ya? Ibu di mana gitu? Ya saya lahir dari keluarga hamba Tuhan. Mungkin kalau kita tidak pernah bisa memilih lahir di keluarga apa dan di mana. Syukuri apapun itu, sebab itu modal yang Tuhan titipkan kepada saudara-saudara. Bad or good, baik maupun buruk, di situ saudara-saudara modal. Kenapa? Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita lahir, mungkin kita menyesali keluarga kita, tetapi kalau kita lahir baru di dalam Tuhan, Tuhan mampu mengubah yang buruk, pengalaman yang buruk, membuat kita menjadi lebih bijak lagi, saudara. Untuk nanti membangun, itu modal. Kalau saudara dan saya lahir di sebuah keluarga yang berkecukupan, itu modal dari Tuhan. Sekolah yang baik, saudara bisa sekolah tinggi tanpa pernah mengalami kesulitan, pernah terpikir gimana cari kemudian beasiswa, gimana cari uang saku. Saudara tinggal buka ATM saja, atau saudara tinggal menunggu saja. Saudara bersyukur untuk itu. Tetapi saya mengingatkan, itu adalah modal yang Tuhan berikan. Karena saudara kemudian akan membawa saudara kepada pergaulan tertentu, bertemu dengan orang tertentu, itu juga modal. Sehingga rumah tangga yang terbentuk adalah modal. Kelola modal dan lipat gandakan modal tersebut dengan baik. Kalau kita menanamkan modal, mempercayakan modal kepada seseorang, kan kita mau dilipat gandakan. Jangan seperti yang punya 1 talenta ini dikubur saja, saudara. Dikubur, nggak dikelola apa-apa, nggak bad or good. Udahlah, jangan otak-atik keluarga saya. Saudara, kalau ada perkara-perkara yang terjadi dengan keluarga kita dan kita lahir baru di dalam Tuhan, saudara, modal kita itu perlu yang baik kita lipat gandakan. Dan saudara, kalau kemudian Tuhan percayakan modal-modal yang lain, skill yang lain, talenta, kesempatan, saudara, kadang-kadang saya senang kalau ngobrol dengan saudara, karena kalau ngobrol dengan saudara itu, karena saya nggak ada latar belakang bisnis ya, pengetahuan saya itu
bertambah begitu ya. Dan bukan hanya bertambah, tetapi membuat saya make sense gitu, membuat saya bisa memahami sesuatu gitu. Oh, kenapa ada begini-begini, oh kenapa begini. Ada banyak hal yang saya itu blind spot saya, tetapi ketika ngobrol dengan saudara-saudara, saya merasa mengerti saudara. Dan saya lihat itu sebuah modal yang luar biasa, saudara. Modal yang luar biasa untuk saudara bergaul dengan orang-orang yang relatif sama, saudara. Kalau pegawai, mungkin pegawai negeri dengan gaji tiap bulan yang sama, konsisten, sementara saudara mungkin usaha bisa up and down, saudara. Tentu pergumulannya berbeda, tetapi apapun itu, saudara, itu modal. Dan saudara, modal yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk kecerdasan, itu juga modal. Satu kali di dalam Matius pasal 25 dikatakan Tuhan itu akan kembali dan akan menanyakan, apa yang telah engkau lakukan dengan apa yang aku percayakan. Dan saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup berpikir di akhir. Saya tidak mengajak saudara kemudian menjadi naif dengan, wah kalau gitu harta tidak penting. No, bukan itu. Harta penting karena itu Tuhan berikan modal kepada kita. Saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan tidak sedang Yesus tidak memusuhi harta, tetapi Yesus hanya meng-highlight apa yang kemudian satu kali harta itu tidak bisa lakukan. Tetapi sementara kita hidup masih bisa dilakukan harta apapun, modal apapun, pengalaman-pengalaman. Saudara-saudara, pengalaman kerusuhan saya di Ambon itu modal yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Pengalaman bagaimana masa kecil saya itu modal yang Tuhan izinkan saya alami. Dan saudara-saudara, pengalaman-pengalaman kita, saudara sekolah ke luar negeri, saudara pergi kemanapun, itu adalah modal. Karena ketika saudara ada di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah mempersiapkan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya di dalam Kristus. Artinya, semua ketika ada di dalam Kristus itu harusnya menjadi berbeda, saudara. Cara pandang kita dengan pekerjaan, cara pandang kita dengan keluarga, cara pandang kita dengan persoalan, cara pandang kita dengan termasuk kerugian, itu menjadi berbeda. Akhirnya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya menyampaikan renungan ini di akhir tahun 2022 karena saya mengajak saudara dan saya untuk melihat ke depan tahun 2023. Apa yang kita rencanakan, kiranya bukan hanya kita rencanakan untuk hal-hal yang satu kali itu powerless. Saudara, apa yang saya renungkan ini mengubah beberapa hal, banyak hal. Saya jadi terpikir ya. Kalau sebelumnya dalam sebuah keluarga yang saya tanyakan kepada anak-anak saya adalah, Kevin, bulan ini placementnya berapa gitu? Ya, karena dia talent hunter. Placementnya berapa gitu? Atau kepada Excel, gimana kamu project animasi kamu gimana? Gimana dengan rencana kerjaan baru gimana? Atau freelance kamu bagaimana?
Tapi waktu saya renungkan, apakah pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah pertanyaan begin the end in mind? Seharusnya yang saya tanyakan bukan itu. Saya kemudian menyadari yang saya tanyakan harusnya seperti ini. Kevin, berapa orang yang telah kamu tolong dalam minggu ini? Kejujuran apa yang telah kamu tunjukkan dalam minggu ini? Kebaikan apa yang telah kamu bagikan? Dan kemudian seharusnya juga saya bertanya, kira-kira ke depan kalau kamu sukses, kamu akan lakukan apa dengan kesuksesan kamu? Saudara-saudara, kadang-kadang memang kita bertanya loss and profit. Tapi mari saudara-saudara jangan hanya berhenti di situ. Saudara perlu bertanya, bulan ini siapa yang kau telah tolong? Berapa orang yang telah engkau bantu? Apakah engkau sudah belajar menjadi lebih jujur daripada sebelumnya? Dan berhubungan dengan modal rohani, kalau kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, berapa orang yang sudah kita ampuni ketika kita bermasalah dengan mereka? Berapa orang yang kita hiburkan kalau kita sendiri sudah mengalami penghiburan? Berapa orang yang kita kasihi tanpa syarat karena kita sendiri sudah menerima kasih yang tanpa syarat? Dan ketika kita mulai menanyakan perkara-perkara itu adalah tanda saudara dan saya mulai hidup lebih bijak. Itu adalah tanda saudara dan saya mulai menyadari waktu ini singkat. Karena itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena itu adalah buah yang akan kita pertanggungjawabkan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Bencanamu. Haleluya, haleluya.
saudara-saudara akan mulai dikenal sebagai orang-orang yang berhikmat, yang memiliki hati yang bijaksana. Karena saudara dan saya orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita mulai berpikir tentang jauh ke depan. Kita memang mempersiapkan mungkin untuk anak-anak kita investasi dan semuanya. Lakukan dalam pemikiran engkau sedang mempertanggungjawabkan modal yang Tuhan percayakan. Dan ketika waktunya engkau bisa melakukan sesuatu untuk hal-hal yang lain sesuai dengan modal itu juga lakukan. Untuk perkara-perkara yang kekal, saudara-saudara lakukan. Karena satu kali tidak ada lagi kesempatan, satu kali tidak ada lagi itu tidak punya kekuatan, itu powerless satu kali. Dan mari kita juga melakukan apa yang Tuhan percayakan, modal iman, modal pengalaman hidup di dalam Tuhan. Bagaimana jatuh bangun di dalam Tuhan, itu adalah kisah-kisah, kesaksian-kesaksian yang bisa menjadi berkat. Jangan takut untuk kemudian kita menceritakannya, karena kadang-kadang kita rasa takut. Mungkin satu kali saya tidak selalu strong enough, saya tidak selalu kuat, sehingga kita kemudian tetap ingin menjaga image. Saudara, saya kadang-kadang gak pusing, karena memang faktanya saya manusia biasa. Tetapi kalau saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang indah, I don't want to keep it. Saya tidak mau menyimpannya. Satu kali mungkin saya lemah, di mana saya perlu dukungan doa orang lain. Tapi pada waktu saya menerima sesuatu berkat Tuhan dalam pengalaman hidup saya yang baik, saya harus belajar menyaksikannya. Karena itu adalah buah, saudara-saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami sekalipun kami muda. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kami menjadi orang-orang yang berpikir akhir, Tuhan. Sehingga Tuhan, kami menjalani segala sesuatu, keadaan bisa berubah. Tetapi kami percaya ya Tuhan, sekalipun di dalam lembah yang kelam, gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan dan menghibur kami. Kalau 2023 mungkin benar ada tantangan-tantangan ekonomi, tetapi kami masih percaya bahwa Tuhan Engkau mengatasi itu semua. Caranya bagaimana? Itu bukan kami yang bisa menjawabnya. Yang kami kerjakan, kami lakukan bagian kami. Kami mengerjakan bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dan kami mau berdoa kiranya Tuhan Kau menolong kami. Setiap kami kiranya akan menjadi orang-orang yang menyadari bahwa waktu ini singkat, yang menyadari waktu ini akan bisa cepat berlalu, dan berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami juga Tuhan untuk mengembangkan, melipat gandakan modal apapun yang Tuhan percayakan, sehingga kami memiliki hidup yang penuh dengan buah-buah yang baik dan manis, Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya persilakan Kelly untuk menyampaikan. Buat firman yang luar biasa. Shalom teman-teman, welcome buat semua teman-teman mungkin yang baru. Untuk semua teman-teman welcome ke saya, buat teman-teman juga yang mungkin baru beberapa kali join yang di online juga. Shalom, sekarang di waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, nama saudara kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, atas semuanya yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bukan suatu kebetulan Kau mempercayakan semuanya ini kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kami ingin memberikan untuk persembahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini benar-benar berasal dari hati dan berguna bagi pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami dan syukur haleluya, amin. Untuk persembahan bisa diberikan melalui via transfernya secara manual ke rekening yang ada di depan kalian atau yang ada di slide juga. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung transfer. Sebelum teman-teman
teman-teman memberikan persembahan, saya ingin membacakan satu ayat di 1 Korintus 9 ayat 12 dan 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Biarlah kita biar kemurahan hati kita ini tergerak untuk memberi dalam pemberian kita dan dalam segala suka. Karena itu kita akan menuai di kerajaan nanti. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman ke depan. Untuk minggu depan, nggak kerasa, wow, minggu depan sudah Christmas guys. Terus sudah Christmas, nggak kerasa minggu depan. Dan minggu depan kita juga mempunyai acara Christmas tetap di tempat ini dan bersama ibadah juga. Dan ibadahnya minggu depan jam 4 sore ya guys. Jangan salah jam 10 tiba-tiba kesini. Jam 4 sore ya, jam 4 sore. Jam 4 sore ibadahnya ada Christmas potluck. Dan di sini itu kalau kalian baca ada tulisannya Show Your Talent. Seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, kita harus mengelola modal yang kita miliki. Jadi dari minggu depan adalah kesempatan kalian untuk menunjukkan modal-modal apa yang kalian punya. Modal dalam diri kita, bukan modal yang itu ya. Modal dalam diri kita. Sifatnya opsional ya guys, opsional. Jadi buat teman-teman yang bergerak aja, bisa langsung show your talent, menunjukkan modal kita di minggu depan nanti. Nah, lalu untuk hari Selasa ini kita akan ada KTB Leadership secara online jam 7. Jadi buat para KTB Leader, jangan lupa di Selasa ini akan ada KTB Leadership. Dan di hari Kamis kita akan ada KTB, masih ada ya guys KTB-nya, meskipun sudah akhir tahun, sudah holiday vibes, masih ada KTB-nya hari Kamis jam 7. Dan last but not least, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Ada worship leader kita yang luar biasa yang hari ini berulang tahun. Dan ada teman-teman kita mungkin beberapa yang berulang tahun minggu ini tapi hari ini nggak ada. Sekian teman-teman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun ya, jadi dalam minggu ini yang berulang tahun ada Rio, ada Natali, ada Henny ya, dan kemudian ada David yang berulang tahun. Nanti kita akan doakan. Saya ingin menambahkan pengumuman untuk minggu depan tanggal 25 Desember. Kalau saudara tidak keluar kota atau kebetulan yang dari luar kota datang kembali atau teman keluarga, kita akan bersama-sama ada Christmas potluck. Jadi makanya kenapa hari Selasa perlu ada KTB Leadership, karena kita akan membicarakan kira-kira potlucknya apa gitu ya, supaya karena kemungkinan ada di antara saudara-saudara sesudah itu, makanya kita pilih jam 4 karena mungkin sesudah itu ada dinner bersama, Christmas dinner bersama dengan keluarga, sehingga kemungkinan potlucknya bukan makanan berat begitu. Makanya kita nanti diskusikan hari Selasa dan bisa kemudian disosialisasikan dan dipilih jam 4 karena mungkin makanan favorit saudara kalau jam 10 belum buka saudara ya. Jadi saudara nggak bisa order, dan bisa jadi kalau saudara masak sendiri moodnya kurang bagus, nanti hasilnya nggak bagus ya. Jadi kita pilih jam 4 supaya saudara-saudara bisa berpartisipasi. Kemungkinan kursi akan di set up supaya lebih lebih family atau lebih relax begitu. Dan yang paling penting ini saudara bisa menyampaikan kesaksian, kemudian kalau mau mengisi pujian, sampaikan pujian. Dan kalau ada yang merasa dulu punya bakat terpendam membaca puisi, saudara bisa baca puisi. Maksud saya begini, saudara, seperti kalau saudara ada di dalam keluarga yang nyaman, saudara melakukan apa-apa, saudara nggak merasa akan dipermalukan. Itu saudara. Dan kalau mau satu keluarga, papa, mama, dan anak-anak mau menyanyi,
Waktu kecil kita, mungkin begitu saudara. Please saudara, mungkin teman-teman mahasiswa UNESA, trio, bukan trio wek-wek ya, ngisi pujian, it's okay. Ngisi pujian bahasa daerah. Ini kebetulan dari Sumatera Utara mungkin. Ya saudara, tadi malam saya melayani di Surabaya Timur itu dari Papua, dari Sumba, NTT, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Bali, ngumpul di satu gereja kecil itu ya saudara. Jadi saya khotbah untuk seluruh Indonesia malam kemarin itu. Dan saudara, please saudara bisa menyampaikan itu semua dan kita mau memberikan apresiasi. Mungkin keluarga saya akan nyanyi kali ya, mungkin ya. Dan mungkin saudara ada sumbangan-sumbangan yang lain. Jadi senang sekali besok minggu depan kita jam 4 sore. Ya, itu saja yang saya ingin tambahkan, dan kita akan berdoa buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk David, Rio, Henny, dan Natali. 3 di antaranya kebetulan tidak ada bersama dengan kita. Mungkin ada di luar kota, mungkin Rio ya. Mari kita akan berdoa untuk David, saudara. Kiranya Tuhan tolong, bersyukur saya bisa mengenal this good young man. Saya mengenal David ini mulai bujang sampai sekarang sudah menikah dengan Fania ya. Saya bersyukur sekali, dan saya ingat dulu waktu ada jemaat yang terlambat, David sampai mengorbankan dirinya akan push up. Dan waktu itu dia push up, saudara. Mungkin sekarang mau dilanjutkan lagi. Malah nanti ada yang sengaja terlambat supaya kita push up. Tapi kita akan berdoa supaya Tuhan tolong berkati keluarga, rumah tangganya bersama dengan Fania, usaha mereka. Saya bersyukur untuk seorang yang gigih ya, seorang yang mau mulai dari bawah, saudara, from the scratch ya. Mungkin banyak orang mengatakan ya kamu keluarga begini, tapi saudara kalau nggak ada keberanian dan iman mungkin sulit. Kita akan doakan supaya Tuhan tolong pakai David ya, dan juga saudara kita yang lain. Mari kita akan berdoa saudara. Saudara ulurkan tangan saudara untuk mendoakan. Saya minta tolong untuk ibu saya bisa mendoakan, bisa berdoa ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang saat ini berulang tahun. Mungkin kaget, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, mari maju. David, Natali, Henny, Rio. Haleluya Yesus. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu bersama jemaat yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami David. Mari Tuhan Kau tumpangkan tangan-Mu, Kau berkati saudara kami David dalam keluarganya, Kau berkati dalam usahanya, Kau berkati di dalam pelayanannya, dan segala sesuatu yang dikerjakan dapat berhasil. Kami bersyukur Tuhan atas tambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Biarlah dengan tambahnya usia, saudara kami David boleh lebih lagi mengasihi Engkau dan pakai hidupnya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan segala usaha yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang saat ini berulang tahun, untuk saudari Henny, untuk Natali, dan juga saudara Rio. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati mereka sekalian Tuhan,
berkati dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan juga pelayanannya, pengiringannya kepadamu Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, Engkau yang senantiasa menyertai dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan sebagai pengharapan kami dan penolong kami yang setia. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara, bukalah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah pergumulan yang engkau sedang gumuli. Kiranya imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah itu ada. Ketika engkau berseru dan mencari wajah-Nya, maka Dia akan menyatakan diri kepadamu. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus. Engkau bawa pulang dengan hidup setia melakukan firman sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap saudara dan saya. Kita semua didapati setia. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadikan aku